Oke, akhirnya kita sudah sampai di headquarter-nya dari AutoXC di daerah Edogawa. Ada Mas Jatri, ada RX 8 juga karena ini adalah markasnya dari AutoXC. Dan kita akan lihat di sini ada mobil apa aja karena yang pasti semua di sini mobilnya Mazda dan sudah dituning sama AutoXC. Yuk kita bahas. Oke, welcome back to AutoNet Max dengan saya Satria Katana dan seperti yang kalian lihat ada mobil Mazda, bahkan di belakang juga ada dan teman-teman media juga lagi keliling di sini lagi lihat-lihat mobilnya Mazda karena kita lagi ada di headquarter-nya dari AutoXC. Dan ini ada di lantai bawahnya dan ini lagi dingin banget ya, suhunya tadi 2 atau berapa gitu. Jadi mohon maaf kalau lagi jaketan tebel begini. Nah, di sini saya mau cerita dulu tentang AutoXC. Jadi kalau kalian pecinta Mazda, mungkin kalian tahu ya di Gias tahun lalu 2024 Mazda itu memperkenalkan namanya AutoXC di Indonesia. AutoXC ini adalah bisa dikatakan dia penyedia parts ya, mau itu styling, mau itu performance seperti suspension, brakes dan lain-lain, bahkan hingga lifestyle. Dan ditawarkan khusus untuk mobilnya Mazda. Hanya untuk Mazda. Mereka hanya produce untuk satu brand aja yaitu Mazda. Dan pendirinya, orang-orangnya yang bekerja juga memang kebanyakan bersinggungan dengan Mazda. Nah, kali ini kita bisa datang di headquarter-nya, kita dikenalin apa yang namanya Kansei Tuning. Kansei Tuning itu adalah sensitive tuning yang merupakan bisa dikatakan apa ya, visinya mereka atau value-nya mereka yang mereka tawarkan lewat produk-produk mereka. Dan kita akan coba lihat satu-satu ya kan, di sini ada banyak, ada sekitar 6 mobil. Kita cepat aja, kita akan lihat satu-satu mulai dari si Mazda 3 sedan ini. Yep, ini yang versi sedan ya, Mazda 3 sedan. Dan kalian bisa lihat deh, yang kelihatan mata dia punya aero kit berwarna hitam gloss seperti ini dan ini punyanya AutoXC. Lalu grillnya juga udah diganti dengan emblemnya AutoXC, bagian depannya seperti ini. Bahkan nggak sampai sana aja, dia juga pakai wing di bagian belakang juga yang ditawarkan oleh AutoXC pula. Geser sedikit ke bagian samping ya, yang udah kita juga dapat di Indonesia yaitu adalah untuk baut dari velgnya dan juga untuk tutup pentilnya juga dia menggunakan produk dari AutoXC. Dan AutoXC ini punya value yang saya sebut tadi ya, Kansei Tuning. Kalau rumah-rumah tuning yang lain yang bikin parts yang lain itu fokusnya ke performance yang maksimal, mentok. Jadi nambah berapa HP, pengeremannya maksimal berapa. Si AutoXC ini konsepnya berbeda. Karena mereka percaya bahwa mobil itu dipakai untuk harian, otomatis feel berkendaranya itu yang ditingkatkan. Jadi nggak cuma makin kenceng, enggak. Tapi gimana rasanya nyetirnya itu semakin tajam. Gimana rasa remnya itu pengeremannya bukan yang kasar banget, yang sampai pakem banget, tapi increase. Jadi meningkatkan performa pengereman, tapi dipakai hariannya masih nyaman. Jadi benar-benar apa yang ditawarkan oleh AutoXC ini memberikan nilai tambah kepada kalian, tapi kalian juga masih bisa pakai harian tanpa harus tersiksa dengan performance yang terlalu tinggi. Karena mobil kalau performance terlalu tinggi juga dipakai harian kan nggak enak ya. Dan saya juga udah nyobain yang CX-60 yang udah full partnya AutoXC di Indonesia, itu juga rasanya bahkan jauh lebih enak. Nah, sekarang kita geser ke mobil samping ini, karena mobil samping ini gak kalah. Bukan hanya historical, tapi juga emosional banget. Yes, ini adalah Mazda RX-8. Dan kita tadi penasaran ya, kenapa kok di antara mobil-mobil Mazda yang lain, yang baru-baru, kok tiba-tiba ada RX-8 yang sudah discontinue? Ternyata, AutoXC masih menyediakan part untuk mobil ini loh. Bahkan kalau kalian punya RX-7 FD, mereka juga masih punya part-partnya. Gak hanya part yang istilahnya apa ya, kosmetik aja, mereka juga punya performance partnya. Mungkin kalau kalian cari beberapa parts tertentu yang Mazdanya aja bahkan udah nggak punya, bisa jadi mereka punya. Karena saya juga ngobrol dengan teman-teman dari AutoXC barusan, mereka punya juga parts untuk Mazda MX-5, mulai dari generasi NA. Jadi mulai dari ND pasti ya paling baru ya, NC, NB, NA pun ada. Bahkan ada salah satu katanya minggu lalu ya sebelum kita take video ini, ada satu unit NA, ada satu unit NB yang lagi parkir di sini karena mereka ganti performance dampernya.
Wow, jadi kalau kalian mungkin cari part dan belum nemu yang ori, kalian bisa kontak AutoXC. Kalian bisa dapat part yang mungkin sama, atau bahkan even better. Dan itu juga terbukti waktu CX-60 yang saya coba di Indonesia, yang kalian tahu suspensinya agak bumpy ya, untuk yang stock car-nya atau standarnya, tapi begitu dikasih pendekatan suspensi dari AutoXC, itu rasanya beda. Sedikit lebih kaku, tapi justru lebih stabil dan juga lebih nyaman lagi. Ya, kalian lihat seperti ini, dia menggunakan bolt yang sama dengan aero kit yang juga di sekujur bodinya dari mobil ini. Nikmatin aja lah tampilannya seperti apa. Kita geser ke mobil berikutnya, ada 2 unit di bagian belakang. Nah, berikutnya adalah si Mazda CX-5 ini, apalagi warna zircon gini ya. Kayaknya sih nggak terlalu banyak di Indonesia warna zircon, tapi ini warna salah satu yang saya pribadi suka. Nah, di sebelah saya ini Mazda CX-5 yang menggunakan part dari AutoXC dengan pendekatan yang baru. Kalau kalian lihat yang 2 mobil sebelumnya, tadi Mazda 3 dan juga RX-8 itu, ya pendekatannya kalau secara kosmetik sporty ya. Yang di sini, dia kesannya malah kayak rally look. Nah, ini adalah paket baru yang ditawarkan AutoXC dengan nama Active Cross. Salah satunya adalah dia ada matte flap di bagian belakang ini dari AutoXC ya. Dan beberapa pendekatan yang lain. Dan lewat si CX-5 ini, yang Active Cross ini, AutoXC mau memulai pendekatan baru dengan menawarkan styling yang gak cuma sporty, tapi juga rally look seperti ini. Jadi kayak off-road ya, off-road style ataupun bisa dikatakan gaya-gaya ala-ala kayak kalian kepengen camping gitu, atau mungkin overland, ya tampilannya seperti ini. Dengan ban AT seperti ini, velgnya, lalu dia masih pakai baut warna merahnya, dan di atas juga dia ada roof rack. Jadi cakep ya. Kalian lihat aja nih, kita akan tampilkan juga detailnya seperti apa yang ditawarkan AutoXC lewat mobil ini. Dan ini menawarkan sebuah pendekatan baru, gaya modifikasi baru buat kalian yang emang suka seperti ini. Dan gak cuma itu aja, tentunya yang CX-5 juga ada yang versi sportinya. Dan kita akan geser ke samping, kita lihat yang versi sportinya. Nah, setelah yang versi Active Cross tadi di bagian samping, ini ada sebuah CX-5 yang sama tentunya. Dan uniknya adalah fun fact-nya dua-duanya diesel ya. Karena di sini diesel laku banget yang CX-5-nya. Dia pakai warna mesin grey seperti ini, tapi dengan tampilan atau stylingnya sekarang lebih ke arah sporty ya. Jadi aero kit sekujur bodinya seperti ini, tentunya dengan baut warna merah gitu ya. Biar kerasannya, kalau kata Opot ya, yang lagi di belakang kamera ini, katanya biar racing katanya. Nanti suaranya juga masuk. Dan lucunya adalah dia juga punya wiper juga dari AutoXC juga. Jadi AutoXC itu partnya banyak banget ya, nggak cuma untuk part-part yang kosmetik doang, tapi juga masuk juga part-part yang tuning. Kalau kalian penasaran, kan bisa lihat video yang satunya waktu kita main ke booth-nya AutoXC, itu mereka punya showcase juga beberapa part mereka yang mereka jual. Kalian bisa lihat di sana, karena kita juga cantumin foto dan juga videonya, ada part apa aja. Atau mungkin kalian bisa main juga ke websitenya mereka ya. Yang jelas, kalau kalian suka dengan tampilan sporty seperti ini, dan kalian kebetulan punya CX-5 ya, sekarang kalian punya opsinya di Indonesia, karena AutoXC juga sudah bekerjasama dengan Eurocars Motor Indonesia. Jadi kalau kalian butuh part-partnya, kalian bisa kontak ke Mazda yang ada di Indonesia. Dan nggak cuma CX-5, 2 biji tadi, ada Mazda 3 Sedan, ada RX-8, kita juga geser mau lihat yang Mazda Roadster alias si MX-5, dan juga ada CX-60-nya. Dan ini adalah versi CX-60-nya, nggak usah jauh-jauh, di Indonesia juga ada ya. Dan ya seperti kalian lihat, nih stylingnya memang sporty, jadi emang kelihatan sporty, dan tentunya kalian bisa mendapatkan styling yang sama di Indonesia karena sudah ditampilkan juga di Gias tahun lalu, dan kalian bisa beli langsung di Indonesia untuk styling yang seperti ini. Sayangnya yang versi ND itu ternyata punya konsumen, jadi kita nggak boleh ambil video atau fotonya. Oke, jadi itu beberapa mobil yang kita lihat di headquarter-nya AutoXC, dan tentunya ini menandakan bahwa AutoXC itu serius untuk menggarap pasarnya Mazda di Indonesia. Kenapa? Karena kita diajak ke Jepang untuk lihat ini semua. Dan mereka punya, kita bilang portfolionya banyak juga. Bahkan tadi saya jelasin ada produk-produk yang seperti FD, NA, NB, NC itu semuanya ada. Jadi kita lihat aja seperti apa ke depannya. Kita berharap makin banyak produk AutoXC yang bisa dibawa ke Indonesia.
Oke, kayaknya itu aja dari Autonet Max kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like dan juga share teman-teman kalian. Komen di bawah, jangan juga subscribe buat yang belum. Mampir-mampir juga ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonet Max. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye-bye.